Halo teman-teman, hari ini saya akan bawakan sebuah materi adalah tentang informasi produk terbaru, yaitu adalah produk asuransi kesehatan dari Prudential yang namanya adalah Pru Solusi Sehat atau disingkat PSS. Dan selain itu juga saya akan masukkan juga adalah informasi tentang asuransi PPH Plus karena produknya sebenarnya sama persis, cuma dijualnya secara terpisah. Yang satu sebagai rider dari produk unit link dan yang satu lagi adalah sebagai produk tradisional yang standalone. Oke, kita simak informasi tentang PSS dan PPH Plus. Oke, langsung aja saya akan langsung membahas tentang PPH Plus atau Pro Solusi Sehat. Jadi sebagai gambaran singkat, Pro PPH Plus atau Pro Solusi Sehat atau PSS ini adalah asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan maka kita akan ngomongin beberapa hal. Yang pertama adalah tentang rawat inap. Rawat inap itu artinya apa? Rawat inap adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya kamar, kemudian dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, lalu kemudian aneka perawatan bisa masuk dari obat, laboratorium, biaya radiologi. Kemudian ada juga pre dan post rawat inap. Ini artinya adalah perawatan-perawatan pada saat dia rawat jalan sebelum maupun sesudah rawat inap. Lalu kemudian biaya operasi, lalu kemudian biaya ambulans, dan kemudian biaya fisioterapi. Kemudian ada manfaat khusus, yaitu adalah manfaat untuk kanker yang di cover itu adalah baik rawat jalan, rawat inap maupun pemeriksaan lanjutan setelah bebas kanker itu di cover selama 5 tahun ke depan. Lalu kemudian untuk rawat jalan itu kita mengcover adalah biaya-biaya untuk kecelakaan. Kemudian biaya kalau kecelakaan itu rawat jalan maupun post rawat jalannya itu di cover. Kemudian kita juga mengcover one day surgery, yaitu adalah termasuk di dalamnya adalah yang one day surgery-nya, kemudian pre dan post surgery-nya juga itu kita cover. Jadi itu adalah perawatan untuk asuransi kesehatan. Nah, Pru PPH ini dan PSS ini memberikan rasa aman. Kenapa? Karena membayarkan biaya sesuai tagihan. Jadi seluruh biaya-biaya perawatan itu di cover sesuai tagihan, limitnya hanyalah limit tahunan. Lalu kemudian bebas untuk pilih rumah sakit, jadi rumah sakitnya kita boleh pilih dimanapun yang kita suka, nggak harus ditentukan rumah sakit A, rumah sakit B gitu ya, jadi bebas. Kemudian saat ini kita juga punya rumah sakit tekanan yang sangat-sangat banyak. Saat ini ada 500-an rumah sakit tekanan di seluruh Indonesia. Lalu kemudian tadi saya ngomong adalah limit tahunan itu mulai dari 2 miliar sampai 15 miliar tergantung plan yang dipilih. Lalu kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata limit tahunannya ternyata nggak cukup, maka kita akan ada yang namanya limit booster. Limit boosternya mulai dari 8 hingga 50 miliar. Sehingga kalau dijumlah totalnya mulai dari 10 hingga 65 miliar. Artinya apa sih limit tahunan dan limit booster? Limit tahunan adalah limit yang setiap tahunnya refill. Jadi kalau misalkan limitnya 2 miliar, tahun ini misalkan saya pakai 1 miliar, maka tahun depan limitnya jadi 2 miliar lagi. Sementara kalau misalkan limit booster itu dipakai apabila limit tahunan habis. Misalkan tahun ini saya pakai 3 miliar. Maka limit tahunan 2 miliar habis, kemudian pakai limit booster yang 8 miliar. Sehingga seluruh 3 miliarnya tercover, tapi tahun depan limit tahunannya kembali ke 2 miliar, sementara limit boosternya tinggal sisanya, yaitu 8 dikurang 1, yaitu 7 miliar. Nah, lalu kemudian anti inflasi, maksudnya apa? Ini adalah kalau kita bandingkan dengan asuransi kesehatan yang memberikan limit biaya kamar, misalkan biaya kamarnya 1 juta. Limit biaya kamar 1 juta tahun ini misalkan masih cukup untuk bayar biaya biaya rumah sakit yang kamarnya sendiri misalnya seperti itu. Tapi tahun depan pada saat harganya rumah sakitnya naik sementara limitnya tetap 1 juta, maka otomatis udah nggak cukup lagi, harus nombok. Jadi ini yang saya sebut anti inflasi karena yang di cover adalah kamar dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam, termurah di rumah sakit. Jadi berapapun biayanya kamarnya yang paling murah itu tetap di cover. Misalkan tahun depan ternyata naik jadi 1,5 juta, ya tetap di cover. Kenapa? Karena di covernya adalah sesuai kamar. Lalu kemudian ini bisa mengcover hingga 99 tahun. Jadi di masa tua, di masa penuh resiko, maka tetap di cover. Lalu kemudian yang ketiga adalah PPH Plus maupun Pro Solusi Sehat ini memberikan kenyamanan. Kenapa?
Karena kita bisa pilih kamar mau yang 2 tempat tidur atau 1 tempat tidur tergantung sama budget kita. Lalu kemudian bisa mengcover hingga ke seluruh dunia, sekali lagi tergantung plan ya. Jadi misalkan kita mau pilih, saya kalau sakit di Indonesia aja, biar preminya juga lebih murah, ya udah boleh pilih di Indonesia. Tapi kalau saya maunya 1 tempat tidur sendiri, boleh tinggal dipilih. Atau mau ke Asia, Asia juga kita bagi menjadi dua, yaitu adalah Asia kecuali Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Lalu kemudian atau yang kedua adalah Asia ke seluruh Asia. Atau kita mau ke luar negerinya, mau ke Eropa atau mau ke Amerika, ini juga bisa. Karena di dunia pun kita ada dua pilihan kecuali USA maupun all world. Nah, bagaimana kalau misalnya seandainya saya pilihnya adalah saat ini adalah Asia, kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong, lalu kemudian pada saat rawat inap ternyata harus ke Singapura, maka ini tetap di cover. Jadi ada manfaat-manfaat asuransi yang lain itu yang tidak mengcover, yang tidak mau mengcover pokoknya kalau di luar wilayah pertanggungan tidak di cover. Nah kalau di Prudential, di PPH Plus maupun PSS ini tetap di cover tapi tidak di cover full, itu adalah di cover sesuai sama persentase. Oke, nah terus kemudian kita akan masuk adalah tentang ekstra proteksi. Ini adalah manfaat-manfaatnya PPH Plus dan Pro Solusi Sehat, yaitu yang pertama adalah perlindungannya 365 hari dalam setahun. Jadi artinya setiap hari dalam setahun nggak keluar-keluar rumah sakit pun tetap di cover. Kemudian untuk ICU kita cover, kita batasin 150 hari dalam setahun. Lalu kemudian kita juga mengcover untuk biaya dokter ya. Itu dokternya adalah 2 dokter per spesialisasi. Maksudnya apa? Contoh misalkan ada orang tua masuk ke rumah sakit terus kemudian di cover butuh dokternya, ternyata ada dokter kardiovaskuler, ada dokter jantung, lalu kemudian dokter syaraf, kemudian dokter gizi, kemudian dokter penyakit dalam, maka empat-empatnya itu bisa diklaim dan setiap hari boleh datang masing-masing dokternya itu 2 kali per hari dan itu kita bayar semuanya full. Kemudian pre dan post rawat inap, yaitu ngomongin rawat inap maupun rawat jalan. Kalau pre dan post rawat inap pasti ya, jadi misal pada saat rawat inap biaya sebelum dan sesudahnya, kemudian kecelakaan sama one day surgery itu rawat jalannya juga kita cover juga. Nah ini adalah yang cukup bagus di cover adalah donor pihak ketiga. Saya sering pakai contoh adalah namanya Pak Dahlan Iskan, mantan menteri ya. Jadi beliau itu pernah menjalani transplantasi hati. Dan pada saat dia menjalani transplantasi hati, maka yang dioperasi ada 2 orang. Yang pertama adalah si donor, dan kemudian yang kedua adalah kitanya sendiri sebagai penerima donor. Kitanya sebagai penerima donor, itu kan kalau misalnya kita punya asuransi, maka otomatis biaya yang kita keluarkan untuk operasi itu di cover. Nah, tapi bagaimana dengan biaya operasinya si donor? Nah, di Prudential ini kita cover. Lalu kemudian kita juga mengcover yang namanya rekonstruksi wajah maupun rekonstruksi payudara akibat kecelakaan atau akibat kanker. Rekonstruksi wajah dan payudara ini adalah operasi yang tidak dibutuhkan secara medis untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ini adalah operasi kecantikan. Nah, tapi di PPH Plus maupun PSS ini di cover rekonstruksi wajah dan payudara. Lalu kemudian kita ngomongin premi. Nah, preminya terjangkau sesuai plan dan usia. Yang paling murah itu hanya dengan 10 ribuan per hari itu sudah bisa dapat yang namanya Pro Solusi Sehat. Itu di usia-usia untuk anak-anak ya. Jadi itu bisa mulai dari 10 ribuan per hari. Kemudian kalau mau premi yang lebih murah lagi bisa pakai yang namanya Pro Prime Saver. Pro Prime Saver adalah manfaat di PPH Plus maupun Pro Solusi Sehat PSS yang bisa memberikan premi lebih murah, tapi klaimnya itu membebankan kepada nasabah sebagian. Contoh, misalkan kita mengambil Pro Prime Saver yang 5 juta, misalnya gitu ya. Maka setiap kali masuk rumah sakit, nasabah harus bayar 5 juta. Sementara biaya lebihnya itu di cover oleh Prudential. Mau tagihannya 100 juta, nasabah bayar 5 juta. Kalau tagihannya cuma 15 juta, nasabah pun tetap bayar 5 juta. Nah, dengan membagi klaimnya, kita membayar sebagian, maka Prudential bersedia untuk memberikan premi yang lebih murah.
dibandingkan nasabah-nasabah yang biasa. Nah, jadi ini adalah sebuah pilihan juga untuk nasabah-nasabah yang merasa saya jarang sakit, kemudian saya mau premi yang lebih murah. Nah, ini juga bisa ditawarkan kepada nasabah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang PPh Plus maupun PSS. Yang pertama adalah kita ngomongin tentang masa tunggu. Jadi masa tunggu untuk PPh Plus dan PSS adalah untuk sakit-sakit yang berhubungan dengan kecelakaan, itu adalah 0 hari. Artinya adalah apa? Artinya adalah begitu polis ini disetujui, maka kecelakaan langsung di cover. Yang kedua, untuk penyakit-penyakit biasa itu ada masa tunggu selama 30 hari. Jadi 30 hari pertama sejak polis disetujui, ini belum bisa berlaku untuk perawatan karena sakit. Kemudian ada masa tunggu untuk 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu. Yaitu adalah penyakit-penyakit yang biasanya memang membutuhkan waktu lama untuk terdevelop, untuk terjadi. Misalkan adalah untuk sakit-sakit seperti seperti diabetes. Bukan berarti saya makan gula hari ini kemudian besok kena diabetes, tapi ini adalah efek dari gaya hidup yang bertahun-tahun lamanya. Nah, untuk sakit-sakit seperti ini ada 12 bulan masa tunggu. Saya lupa masukkan ada satu lagi, yaitu adalah masa tunggu untuk penyakit kanker. Untuk penyakit kanker, ini masa tunggunya adalah 90 hari. Lalu kemudian hal yang kedua adalah kita perlu tahu juga tentang pro rata. Atau ini adalah biasanya kita terjadi apabila kita mengambil kamar yang kelasnya di atas kelas yang di cover. Misalkan, nasabah mengambil manfaat adalah Indonesia sekamar satu tempat tidur termurah. Ternyata pada saat masuk rumah sakit, di rumah sakit ada 3 tipe nih. Tipe A, tipe B, sama tipe C. Semuanya sama-sama satu tempat tidur. Yang paling murah harganya 1 juta, yang kedua harganya 1.250.000, yang ketiga harganya 1,5 juta. Nah, lalu kemudian karena pada saat masuk kayaknya yang 1 juta kamarnya kecil deh. Saya maunya yang 1.250 deh. Nah, apabila nasabah mengambil kamar yang di atas plan yang di cover, maka akan dikenakan pro rata. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nasabah membayar sebagian dari biaya rumah sakit yang diklaim. Contoh, tagihannya ternyata adalah 50 juta. Nah, maka biaya yang di cover adalah 1 juta. Ini adalah manfaat manfaat yang seharusnya diberikan dibagi dengan 1.250.000, manfaat yang diambil dikalikan dengan 50 juta. Tapi kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kamarnya itu ternyata penuh? Pada saat masuk penuh. Saya maunya yang 1 juta, tapi penuh, adanya 1.250. Ya nggak apa-apa. Kita masuk di 1.250, diberikan dispensasi selama 2 hari. Setelah 2 hari harus pindah turun kamar ke sesuai sama yang plannya. Jadi 2 hari yang pertama itu tidak dikenakan pro rata. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita perlu tahu juga tentang yang namanya repricing. Repricing ini adalah kemungkinan kenaikan biaya premi di depan. Di belakang nanti. Ini bisa terjadi karena inflasi maupun klaim rasio. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah biaya kesehatan saat ini kan naik terus. Dan teknologi pengobatan juga mengalami peningkatan. Setiap ada teknologi baru, maka harganya pasti mahal. Contoh, zaman dulu kalau kita mau periksa bagian dalam tubuh cuma ada satu teknologi namanya ronsen. Kemudian setelah itu muncul yang namanya MRI. MRI pun punya banyak banyak tipe, mulai dari 8 slice, kemudian 16 slice, kemudian 32 slice, 64 slice, 128, ada lagi CT scan, ada lagi PET CT, dan lain-lain. Setiap teknologi membawa sebuah kemajuan pada saat
untuk mendeteksi sakit yang kita miliki, sehingga bisa lebih akurat, lebih bagus. Tapi harganya juga lumayan mahal. Nah, karena kita menjanjikan kita akan bayarkan seluruh tagihannya, sementara kita menghitung premi adalah dengan teknologi yang sekarang, maka bisa jadi ke depannya ternyata premi yang kita bayarkan ternyata tidak cukup untuk membayarkan semua biaya-biaya tersebut di masa depan. Sehingga Prudential meminta izin di awal bahwa ada kemungkinan kita akan menaikkan premi pada saat dibutuhkan apabila terjadi inflasi atau klaim rasio yang tinggi di belakang hari. Nah, kemudian itu adalah hal-hal yang umum tentang PPH maupun PSS. Sekarang apa sih bedanya PPH Plus dengan PSS? Yang pertama adalah PPH Plus adalah rider atau manfaat asuransi tambahan bagi produk yang namanya PGB, Pruling Generasi Baru. Jadi PPH Plus di PGB adalah sebagai rider, sementara di Pru Solusi Sehat atau PSS ini adalah produk yang berdiri sendiri, artinya tidak digabung dengan yang lain-lain. Yang kedua adalah pada saat di PPH Plus kita membayar premi, yang mana premi itu di dalam premi PGB atau Pruling Generasi Baru itu ada komponen investasinya. Sementara di PSS yang kita bayarkan setiap bulan atau setiap tahun itu adalah murni biaya asuransi. Jadi artinya adalah apa? Kalau kita bayar premi di PPH Plus, ada nilai tunainya, sementara di PSS tidak ada nilai tunainya atau semuanya adalah biaya hangus. PPH Plus adalah bagian dari polis unit link, PSS adalah bagian dari polis tradisional. Kemudian di PPH Plus, preminya itu cenderung untuk tetap, kecuali tadi ya ada repricing. Tapi selama tidak ada repricing maka di PPH Plus preminya tetap. Sementara di PSS preminya akan naik setiap tahun meskipun tidak ada repricing. Kenapa? Karena di PSS hanya membayar adalah biaya asuransi tahunan atau bulanan di usia kita yang sekarang. Tahun depan usianya nambah, maka biayanya pun nambah. Yang terakhir, otomatis karena PPH Plus adalah bagian dari polis unit link, ada nilai tunainya. Sementara di PSS itu tidak ada nilai tunainya. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah premi di PPH Plus lebih tinggi dibandingkan premi di PSS. Kenapa? Karena PSS adalah murni hanya membayarkan biaya asuransinya saja. Sebagai kesimpulan dari PPH Plus maupun PSS adalah yang pertama adalah ini adalah produk yang sangat-sangat luar biasa, sering disebut sebagai kartu Black Card dari Prudential. Ini memberikan manfaat yang lengkap banget. Lengkap banget kenapa? Karena mengcover hampir semua biaya-biaya yang keluar pada saat terjadi resiko rawat inap atau rawat jalan karena rawat inap maupun karena kecelakaan ataupun karena kanker. Kemudian yang kedua adalah preminya terjangkau banget. Dengan PSS mulai dari 10 ribuan per hari kita bisa dapat manfaat sampai 10 miliar. Itu sangat-sangat luar biasa sih. Dan kemudian yang ketiga adalah di masa-masa sekarang terutama ya, karena biaya kesehatan setiap tahunnya meningkatnya luar biasa. Sakit demam berdarah sekarang sudah bisa tembus angka 20 juta, belum sakit-sakit yang lain. Maka asuransi kesehatan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dimiliki. Ya teman-teman, itulah informasi mengenai PSS atau Pru Solusi Sehat dan PPH Plus, produk asuransi kesehatan terbaik Prudential saat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa berguna, bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memutuskan bagaimana caranya untuk mengambil program asuransi kesehatan yang terbaik.